datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Shalom, selamat sejahtera di dalam kasih Kristus. Kepada Bapak Ibu, semua saudara-saudara, saya katakan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bisa bilang amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk menyambut renungan pagi ini. Ya Tuhan Yesus, syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk hari yang baru. Rahmat dan kasih-Mu selalu baru setiap hari. Kami nikmati lewat renungan pagi yang selalu dikirimkan kepada kami. Firman-Mu yang menyegarkan iman kami. Sehingga langkah kami pada hari ini akan menjadi langkah yang tegap, penuh dengan iman dan kesungguhan, sambil kami memandang kepada Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, tema renungan pagi ini yaitu mudah kok, gampanglah. Saya ulang, mudah kok, gampanglah. Terambil dari Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, saudaraku, kita sering mendengar kata-kata ini, mudah, gampang. Siapa yang tidak tertarik dengan kata-kata itu? Lihat saja di rak toko-toko buku, berapa banyak buku yang memakai judul mudah. Cara mudah mendapatkan penghasilan misalnya. Tips mudah lolos tes CPNS. Cara gampang membuat orang tertarik pada kita. Kita juga tentunya sering melihat iklan yang berbunyi gampang mendapat penghasilan 100 juta dalam sebulan. Ingin bekerja di luar negeri? Gampang kok. Hubungi ... Nah, sejak kecil kita juga sudah tertarik dengan kata mudah, gampang kok. Bahkan kita juga mungkin berdoa agar segala urusan kita akan dimudahkan oleh Tuhan. Akhirnya gampang. Nah, saudara, tentu wajar jika kita ingin sesuatu yang mudah didapat dan bukan yang sulit, mengeluarkan energi yang lebih sedikit, pemikiran yang tidak jelimet, waktu lebih singkat, proses lebih cepat. Bukankah semua orang ingin itu? Tentu saja. Tapi lebih mudah tidak selalu berarti itu lebih baik. Hanya mengikuti arus itu mudah, saudara-saudara. Nah, berpuas diri itu mudah. Pura-pura tidak melihat saat terjadi masalah itu mudah. Mencari keberhasilan jangka pendek itu mudah. Menunda itu mudah. Bersikap egois juga mudah. Semua itu lebih mudah daripada menjalani proses, membuat inovasi atau hal yang kreatif.
lebih mudah daripada memberi perhatian, peduli, lebih mudah daripada mengatasi masalah utama yang benar-benar penting, tapi selama ini dihindari orang, juga lebih mudah daripada bersikap jujur dan menjunjung integritas. Nah, saudara, namun sekali lagi, hanya karena itu lebih mudah, bukan berarti itu lebih baik dan lebih penting untuk dilakukan. Justru hal-hal yang baik, penting, dan positif hampir selalu tidak sulit dilakukan atau lebih sulit dilakukan. Nah, jawab sendiri. Kita harus menaklukkan diri sendiri. Kita harus melawan kemalasan dan sikap yang pasif. Kita harus mencurahkan lebih banyak pikiran, tenaga, serta sumber daya untuk melakukan hal-hal yang baik. Meski begitu, itu sangat layak dilakukan. Yesus berkata, jalan menuju kehidupan pun bukan jalan yang mudah, tetapi jalan yang sempit dan jalan yang sesat. Justru jalan menuju kebinasaanlah yang lebih lebar dan luas. Gampang itu. Ya, dalam hal rohani atau dalam hal praktis, nyatanya untuk bisa memperoleh yang benar, baik, dan membawa kita kepada keberhasilan, jalannya seringkali memang tidak mudah. Jalannya sempit dan sesat. Tak ada shortcut, saudara-saudara, melainkan proses kerja keras, ketekunan, serta integritas yang harus kita miliki untuk memperolehnya. Bahkan jalan menuju ke sorga, dikatakan jalannya sesaklah pintu itu, dan sempitlah jalan itu menuju kepada kehidupan. Saudara harus berani memikul salib, menyangkal diri, hidup kudus, hidup benar, patuh kepada firman. Oh, itu sulit, saudara. Tetapi bersama Yesus, saudara pasti bisa. Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk bisa melakukan. Sehingga saudara berjuang lewat banyak sekali proses. Akhirnya saudara mendapati kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Akhirnya saya tutup dengan kalimat ini. Jangan mencari cara mudah, tetapi carilah tujuan yang berharga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kehidupan rohani kami hanya gampangan saja. Kami tidak mampu memikul salib, menyangkal diri. Kami tidak mampu menahan kemauan daging emosi kami. Kami hanya gampangan saja, ikut arus dunia, ikut kesukaan dunia, ikut kemewahan dunia, ikut arus. Oh Tuhan, ampuni kami. Karena pada akhirnya hidup kami bukan semakin sukses, tetapi semakin rusak, dan akhirnya kami binasa. Ampunilah kami, supaya di hadapan Tuhan melakukan segala perkara tidak gampangan, tetapi serius. Walaupun melewati proses pergumulan yang cukup panjang dan berat, tetapi bersama dengan Yesus, kami pasti sampai pada akhirnya endingnya adalah kesuksesan, kebahagiaan. Sedangkan orang yang suka gampangan, endingnya hanyalah kegagalan dan kesusahan belaka. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.